Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini saya masih ingin bicara tentang COVID-19, khususnya tentang aplikasi Peduli Lindungi yang menurut saya agak sedikit menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Entahkah aplikasi ini benar, bukan hoax, entahkah aplikasi ini betul di-launching oleh pemerintah secara resmi, dalam hal ini Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Karena itu saya coba menghubungi seorang yang saya kenal yang bekerja di Kementerian Kominfo Republik Indonesia, dan puji Tuhan akhirnya saya terhubung dengan beliau. Beliau adalah pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Ferdinand Setu, dan berikut petikan wawancara saya dengan beliau terkait aplikasi Peduli Lindungi. Saya sudah terhubung dengan Pak Ferdinand, pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Republik Indonesia, dan ini satu kesempatan yang untuk saya luar biasa sekali bisa terhubung dengan beliau. Dengan bicara langsung bersama Pak Ferdinand, kita dapat informasi yang lebih jelas tentang aplikasi ini. Selamat sore Pak Ferdinand. Pak Ferdinand bisa jelaskan sedikit soal aplikasi Peduli Lindungi? Termasuk saya juga belum terlalu paham soal aplikasi ini, tingkat keamanan aplikasi ini, terus bagaimana kami mendapat notifikasi, dan seterusnya. Baik, terima kasih banyak Zarathustra Channel diundang dalam kesempatan sore hari ini. Ya. Oke. Sebelum menjelaskan, kita mau sampaikan bahwa memang seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama memerangi, melawan yang namanya COVID-19. Kami di Kementerian Kominfo sebagai satu dari 34 kementerian yang ada dalam jajaran pemerintahan Bapak Jokowi, kami melakukan apa yang menjadi sesuai dengan ranah kami di Kementerian Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi terkait dengan penyiaran, terkait dengan telekomunikasi, terkait dengan perposan, terkait dengan informatika. Aplikasi ini adalah bekerja dengan cara mendownload, kita menginstal aplikasi ini melalui gadget kita, baik itu di Android maupun di iOS, Apple Store untuk para pemegang iPhone. Yang Apple itu kami sudah luncurkan di hari Selasa minggu ini, jadi sudah 3-4 hari ini. Nah, dengan mendownload aplikasi Peduli Lindungi berarti kita terkoneksi dengan jaringan data, di mana data tersebut menunjukkan pemilik nomor handphone tertentu adalah sudah menjadi bagian dari jaringan data penanganan COVID-19. Saya misalnya sudah mengakses aplikasi saya melalui iPhone saya. Keluar rumah itu otomatis akan ada notifikasi dari gadget saya, dari aplikasi Peduli Lindungi itu notifikasi bahwa hati-hati, Anda sedang berada di zona merah. Bahkan ketika sudah makin banyak yang menginstal aplikasi Peduli Lindungi ini, misalnya di dekat kita sudah ada akan menotifikasi bahwa Anda penderita COVID-19, hati-hati, segera menjauh. Kunci keberhasilan aplikasi Peduli Lindungi ini adalah semakin banyak orang di tanah air mengakses atau mendownload seluruhnya, sehingga kemudian kemanapun kita pergi, data-data terkait dengan ini sudah muncul, sehingga ketika kita berada di zona merah, kita berada di dekat orang yang sudah terpapar COVID-19, kita diinformasikan. Itu tujuan pertama. Yang kedua adalah kemudian dengan melakukan penelusuran, tracing. Jadi setelah saya dapat vonis positif COVID-19, data saya selama 14 hari ini terekam melalui aplikasi Peduli Lindungi, sehingga jejak saya selama 14 hari ini tercatat di database yang ada di Kementerian Kesehatan, sehingga saya berada di posisi mana, dekat dengan siapa saja tercatat berdasarkan data yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Pak Ferdinand, ada pertanyaan dari beberapa teman yang disampaikan ke saya pribadi. Mungkin bagus kalau saya teruskan ke Pak Ferdinand untuk mendapat informasi lebih. Ada yang menyampaikan, misalnya karena aplikasi ini kan kita harus mengaktifkan Bluetooth. Jadi sistem kerjanya mendapat notifikasi dengan Bluetooth dari setiap Android atau pengguna. Pemanfaatan Bluetooth ini ada kecemasan dari teman-teman tertentu. Seluruh data pribadi itu akan mudah diakses oleh orang-orang yang memang memanfaatkan Bluetooth untuk mengambil data pribadi orang lain. Ini kira-kira seperti apa Pak Ferdinand? Ya,
memang pasti ada kekhawatiran soal itu ketika aplikasi Bluetooth di-on-kan atau dinyalakan, lalu orang di kiri kanan kita yang di kisaran Bluetooth tadi menjadi tahu apa yang kita lakukan. Itu tidak sepenuhnya benar. Kekhawatiran itu ada, tapi tidak perlu berlebihan. Karena apa? Karena Bluetooth pun itu harus fair ketika tahu dan dikirimi. Kalau kita tidak menyetujuinya untuk untuk berkirim data, berkirim pesan melalui Bluetooth pun, itu artinya data tidak terkirim. Artinya tidak perlu ragu soal Bluetooth ini kita nyalakan agar aplikasi Peduli Lindungi ini berfungsi. Dalam aspek ini saya ingin tegaskan itu. Lalu kemudian perlu saya ulangi lagi bahwa Peduli Lindungi ini merupakan menggunakan data yang diproduksi oleh gadget kita dengan Bluetooth aktif untuk merekam informasi yang dibutuhkan. Lalu ketika ada gadget lain dalam radius Bluetooth yang juga terdaftar di Peduli Lindungi, maka akan terjadi pertukaran ID anonim yang akan direkam oleh gadget masing-masing. Jadi hanya sebatas itu, pertukaran pertukaran ID anonim yang memang hanya diketahui digunakan untuk pertukaran data melalui melalui aplikasi Peduli Lindungi. Peduli Lindungi selanjutnya akan mengidentifikasi orang-orang yang pernah berada dalam jarak dekat dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19 ataupun PDP, pasien dalam pengawasan, ataupun ODP, orang dalam pemantauan. Hal ini akan sangat membantu ketika orang tersebut tidak dapat mengingat riwayat perjalanan dan dengan siapa saja dia melakukan kontak. Jadi tujuan lain tadi selain memberikan notifikasi di awal, di saat kita langsung berhubungan dengan ODP, PDP ataupun si penderita COVID, tapi kemudian fungsi lain dari aplikasi adalah menelusuri jejak kapan kita dalam waktu 14 hari terakhir ini, ketika kita sudah dinyatakan kita positif COVID-19, dengan aplikasi Peduli Lindungi 14 hari yang lampau ini bisa ditelusuri jejaknya. Nah, ini memudahkan petugas medis, memudahkan para gugus tugas penanganan COVID untuk kemudian menelusuri keberadaan kita selama 14 hari ini, sehingga kita ini misalnya saya Nando selama 14 hari ini selain di rumahnya di kawasan Cideng, datang ke Kominfo, di Kominfo bertemu si A dengan nomor HP sekian, bertemu si B dengan nomor HP sekian, sehingga penelusuran tadi itu bisa kemudian mengurangi dampak buruk, sehingga kan orang kalau kita tidak tahu kita dalam waktu 14 hari ini kemana saja, ini yang berbahaya, karena kita bisa saja kemudian telah menjadi carrier atau penyebab pembawa virus tadi kepada orang lain. Dengan bantuan aplikasi Peduli Lindungi, kita dibantu menggunakan teknologi informasi, menggunakan aplikasi tadi, sehingga jejak-jejak kita dalam 14 hari terakhir itu dicatat melalui aplikasi Peduli, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi tahu kita sudah terpapar oleh COVID-19. Pertanyaan lanjutan juga Pak Ferdinand. Seringkali kalau kita mau menukar data, contoh kecil lagu, kita lewat Bluetooth itu harus pair antar Android ya, baru data itu terkirim. Pertanyaannya, untuk aplikasi Peduli Lindungi yang juga memanfaatkan fasilitas Bluetooth, apakah setiap orang harus memencet tombol pair dulu, atau memang dia secara otomatis nanti, asalkan di setiap Android sudah ada aplikasi ini? Jadi inilah kehebatan aplikasi Peduli Lindungi, artinya dia tidak perlu kita melakukan aktivitas pair atau macam-macam. Jadi yang pasti ketika kita sudah mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, lalu yang teman-teman kita yang di kiri kanan kita di radius Bluetooth tadi juga mendownload aplikasi yang sama, itulah bahasa aplikasi antara satu sama lainnya yang bekerja untuk kita. Jadi itulah yang mengapa bahwa ini tidak perlu takut, karena yang bekerja adalah programnya. Aplikasi tadi saling berkirim pesan antara sesama aplikasi dalam radius Bluetooth tadi. Jadi tidak menggunakan peran kita yang berlebih dalam aspek itu, Aji. Jadi itulah mengapa saya pastikan bahwa penggunaan Bluetooth pasti aman. Jadi jangan ragu, jangan takut, sama seperti kita mengirim lagu yang harus ada persetujuan, kita pair dulu kemudian baru data dikirimkan, ini tidak. Karena secara otomatis jika kita yang sudah mengaktifkan atau mendownload
aplikasi Peduli Lindungi, lalu yang kiri kanan teman-teman kita yang ada di sekitar pun pakai, itu otomatis saling berkirim, saling terkoneksi menggunakan Bluetooth tadi. Oke. Itu berarti tidak semua data akan terungkap ya Pak Ferdinand, karena hanya ada pertukaran ID secara anonim juga antara pemakai aplikasi ini kan. Jadi pada titik itu memang aman. Apalagi aplikasi ini hanya dimanfaatkan pada saat darurat seperti ini untuk menangani COVID. Betul lagi. Jadi bahkan kita tidak tahu yang sebelah kiri, sebelah kanan kita, meskipun kita nama pun tidak tahu orang yang tadi terpapar oleh ini kan kita jaga di data pribadi ya, kan kita tahu bahwa riwayat kesehatan, riwayat medis itulah data pribadi yang sangat penting untuk kita jamin kerahasiaannya. Dalam aspek Peduli Lindungi juga sama, anonim ID yang kemudian dicatat itu pun ID anonim yang kita tidak tahu itu siapa. Itu yang hanya terekam oleh aplikasi. Karena kita tahu di era digital soal data pribadi menjadi sangat penting. Jangan sampai banyak orang berpikir bahwa ini kemudian data disalahgunakan, akan dijual atau kemudian dipakai oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab di kemudian hari. Kami pastikan seluruh aspek perlindungan data pribadi terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi ini aman. Kami payung itu dengan Peraturan Menteri Nomor 171 di tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bapak Menteri. Seluruh data yang digunakan, yang diproses untuk berfungsinya aplikasi Peduli Lindungi hanya dipakai untuk penanganan COVID-19. Segera setelah urusan COVID-19 selesai, seluruh datanya kemudian dimusnahkan dan tidak digunakan lagi untuk hal apapun. Jadi kepentingan aplikasi Peduli Lindungi hanya untuk penanganan COVID-19. Setelah ini selesai, seluruh data di dalamnya akan kita musnahkan. Sehingga kemudian seluruh masyarakat yang telah mendownload, mengunduh aplikasi ini tetap terlindungi data pribadinya, baik nomor handphonenya, namanya, alamat emailnya, jejak digital selama dia dalam proses COVID-19 ini semuanya aman, sehingga isu perlindungan data pribadi tetap terjamin sebagaimana biasanya. Berarti pengguna hanya mendapat informasi berupa warning, peringatan untuk menjauh dari area di mana dia berada karena terdapat ODP, PDP dan seterusnya ya, Pak Ferdinand. Betul sekali. Pertanyaannya, warning yang diperoleh oleh pengguna aplikasi ini apakah masuk dalam bentuk apa? SMS atau dia masuk dalam aplikasi itu seperti kita menggunakan WhatsApp, pesan yang masuk ke aplikasi WhatsApp. Sementara aplikasi Peduli Lindungi seperti apa, Pak Ferdinand? Notifikasi yang masuk. Ya. Notifikasi langsung dari aplikasi Peduli Lindungi. Sama seperti kalau kita nyalakan WhatsApp, notifikasinya di aplikasi WhatsApp ini, notifikasinya langsung di aplikasi Peduli Lindungi. Ini menarik. Dia tidak akan mengganggu kita karena dia tidak akan notifikasi setiap saat. Ini benar-benar dibutuhkan untuk mengingatkan kita sedang berada di zona merah, mengingatkan kita sedang ada ODP, PDP atau COVID positif di kiri kanan kita, itu baru dilakukan notifikasi. Kalau masih aman-aman saja, tidak akan ada gangguan. Kadang ada orang takut, ini diganggu terus sama notifikasi. Tidak. Ini kami pastikan ini benar-benar notifikasi yang seperlunya, yang benar-benar dibutuhkan oleh kita, sehingga kemudian kita tidak perlu merasa terganggu. Pak Ferdinand, menyangkut pemanfaatan Bluetooth, ada juga keluhan pemakaian Bluetooth itu menguras energi baterai di dalam Android itu sendiri. Mungkin Pak Ferdinand bisa jelaskan sedikit? Ya, memang kalau secara teknologi menggunakan semakin banyak aplikasi, semakin banyak fitur, itu pasti menguras energi. Itu hukum alamnya teknologi dimanapun. Jika kita handphone kita yang sama, kalau hanya digunakan untuk telepon, SMS saja, tidak akan menguras itu. Tapi ketika kita di dalamnya menggunakan WhatsApp, nonton film dan seterusnya, itu akan menguras baterai dari gadget kita. Termasuk Bluetooth ini juga. Artinya kami menyadari ini mau tidak mau terjadi dengan akan ada baterai yang akan terpakai
untuk penggunaan Bluetooth. Tapi kita sekarang kan teknologi sudah semakin selain charger yang juga makin mudah, kemudian juga ada power yang bisa kita pakai untuk bawa kemana-mana. Artinya jangan cemas, artinya tidak terlalu menguras banget dari Bluetooth ini, selama tetap menggunakan untuk hal yang positif. Terakhir kasus yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, Pak Ferdinand, itu sampai dengan hari ini mungkin dari berita yang saya baca sampai tadi pagi, seorang sopir travel yang sebelumnya mengangkut 7 penumpang yang sudah terpapar oleh virus ini, sampai sekarang masih Pemprov kesulitan untuk mencari di mana sopir ini berada. Mungkin aplikasi ini dengan semakin banyak pengguna memanfaatkan ini akan lebih mudah sehingga tidak ada kesulitan mencari di mana sopir ini berada sekarang. Karena kasus yang terjadi di NTT seperti itu per hari ini. Ya, betul sekali. Kembali lagi kesadaran kita untuk menggunakan atau mendownload aplikasi ini. Percuma saja kalau tadi si sopir juga tidak menggunakan aplikasi. Artinya juga kita akan menggunakan cara-cara pendekatan yang konvensional. Kita menggunakan aplikasi. Kita berharap benar-benar hampir atau bahkan semua kita yang di masa penanganan COVID-19 ini yang punya gadget, yang punya smartphone, diarahkan untuk mendownload aplikasi ini sehingga jika terjadi kasus seperti yang terjadi di Flores tadi, itu dengan mudah untuk ditelusuri jejaknya. Kita akan lihat, dari nomor ini dia sekarang berada di posisi mana, di daerah mana, sehingga kemudian dipanggil atau dicari dan kemudian bisa diisolasi, disembuhkan penyakitnya sehingga tidak menyebabkan penularan pada orang lain lagi. Oke. Terakhir sekali Pak Ferdinand, saya minta suara dari Kominfo yang di channel ini diwakili oleh Pak Ferdinand sebagai Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Republik Indonesia untuk menyampaikan sekali lagi kepada semua subscriber saya mungkin di channel ini dan mungkin yang bukan yang menyaksikan tontonan ini untuk mulai memanfaatkan aplikasi ini karena sangat bermanfaat ketika kita berhadapan dengan wabah corona. Silakan Pak Ferdinand. Baik, saya Ferdinand Lusertu, PLT Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Republik Indonesia, dengan ini meminta para subscriber Zarathustra Channel untuk ikut mendownload ataupun mengunduh aplikasi Peduli Lindungi yang tersedia di Android maupun di Apple Store, agar kita sama-sama berusaha memerangi, menghentikan penyebarluasan virus COVID-19 ini bersama-sama. Semakin aktif kita untuk terlibat dalam mendownload atau mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, semakin cepat kita menghentikan atau memutus mata rantai virus. Oke, terima kasih banyak Pak Ferdinand untuk waktunya. Senang sekali bisa ada di channel ini. Jadi teman-teman, tadi itu pembicaraan saya bersama Pak Ferdinand, Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Thanks for watching this my story for today. Bye.